Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Firmansyah Haris, NPM 19.025, jurusan Ekonomi Pembangunan dan Universitas Bung Hatta. Dan dosen pembimbingnya adalah Bu Elmawati. Kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang efisiensi pasar, efisiensi ekonomi pasar dan ekonomi lingkungan. Permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Berbagai perilaku konsumen muncul yang disebabkan oleh pendapatan sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan mencapai kepuasan maksimal dengan mengonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya dalam rangka memaksimumkan utility. Hubungan permintaan dan penawaran diasumsikan terjadi di dalam pasar persaingan sempurna, di mana sumber daya dapat dialokasikan secara efisien. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan atau disebut demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta dan menggambarkan keinginan membayar dari yang diminta dan dari konsumen terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu di dalam sebuah pasar persaingan sempurna pada suatu waktu tertentu. Sehubungan dengan hal ini, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu jumlah yang diminta adalah jumlah yang diinginkan pada tingkat harga komoditas. B. Diinginkan artinya berada dalam batas kemampuan daya beli suatu rumah tangga. C. Merupakan suatu konsep flow, artinya jumlah yang diminta berhubungan dengan suatu dimensi waktu atau jangka waktu tertentu. Secara rinci, beberapa faktor yang menentukan permintaan barang dan jasa adalah 1. Harga komoditas, 2. Pendapatan, 3. Harga komoditas lain, 4. Selera, 5. Distribusi pendapatan, 6. Jumlah penduduk. B. Penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Penawaran atau disebut pula supply menggambarkan jumlah minimum yang produsen ingin terima untuk menyediakan sejumlah barang pada pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain: harga 1. Harga komoditas tersebut, 2. Harga komoditas lain, 3. Biaya faktor produksi, 4. Sasaran perusahaan, yaitu perusahaan yang memiliki penawaran, 5. Tingkat teknologi. C. Keseimbangan pasar. Keseimbangan terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, hukum penawaran dan permintaan dari keseimbangan atau equilibrium menyatakan bahwa kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan baik pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. B. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. C. Kenaikan penawaran akan menyebabkan penurunan harga equilibrium dan menyebabkan kenaikan jumlah equilibrium. Dan D. Penurunan penawaran akan menyebabkan kenaikan harga equilibrium dan menyebabkan penurunan jumlah equilibrium. Teori willingness to pay dan marginal cost. Teori ekonomi mikro pada dasarnya bersifat abstrak. Artinya teori biasanya ditampilkan dalam bentuk model sederhana yang menangkap esensi dari suatu permasalahan tanpa perlu menjelaskan secara detail. Kurva permintaan atau marginal WTP dari aset-aset lingkungan, contohnya kurva permintaan untuk aktivitas outbound. B. Kurva permintaan untuk aktivitas suatu produk makanan.
Selanjutnya C. Benefit dan cost. Jika seseorang diberikan manfaat atau benefit oleh orang lain, maka posisinya akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika seseorang keadaannya menjadi lebih buruk, artinya ada manfaat yang hilang dari individu tersebut. Contoh-contoh biaya oportunitas lainnya adalah A. Untuk seseorang yang bekerja sebagai sukarelawan LSM, maka oportunitasnya adalah pendapatan. B. Untuk perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai, oportunitasnya adalah air sungai yang tercemar. C. Untuk kasus penerapan suatu kebijakan tertentu, biaya oportunitasnya adalah nilai kebijakan lain yang dapat diterapkan. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari video yang saya buat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.